draft pick. Bigetron Alpha versus Todak kali ini sudah melakukan ban terhadap Hayabusa untuk Formace dan bahkan kali ini udah ada link juga untuk Chiku. Popol Kupa dan Jauhead sebagai most ban pick kali ini dua hero yang bisa dibilang menjadi contender bagi Bigetron Alpha sebagai salah satunya juga yang sampai ke titik untuk lolos ke babak playoff. Talia, Apa tuh? ini link sama Hayabucin yang udah diamanin Talia. Hayabucin. Bagaimana menurut Talia nih? Iya, Your ini team bersama is Benedetta banning. juga. Kalau kita lihat sejauh ini Bigetron Alpha nge-ban ke arah Assassin. Ya. Ya ini bisa aja mereka mau nge-drag banget ke late game lagi sih. No, bukan karena itu Talia, tapi karena Apa? ini adalah tiga hero yang memang sangat menjadi andalan bagi Todak. Formace di oke. Malaysia sana atau di MPL Malaysia itu kalau menggunakan Benedetta dia terkenal sebagai destroyer pokoknya. Oke. Emang harus KB sensor. Oke, Land Destroyer aja ya. Hah? Kita ganti Land Destroyer. Land destroyer. Karena Land Backline. Iya. Backline destroyer. Makanya Land Destroyer. Jadi Emang agak susah ngomong sama orang tua ya Talia, mohon maaf ya. Iya agak loading dulu Ya sebentar. karena ini Talia kan masih umurnya 12 tahun. Nah sedangkan kiri saya udah berapa? 29? 25. Wah iya maaf. Nambah-nambahin masih muda juga. Itu emang Todak ini memang terkenal dengan playstyle backliner destroyer lah bahasanya. Mereka juga bisa dibilang di sini menjadi salah satu tim yang selalu mengincar ke arah backline, tapi balik lagi Estes juga di ban ini cukup mengejutkan sih ketika ternyata Todak mendeny Estesnya untuk di early seperti ini. Karena gini, kalau yang gue lihat pribadi ya Talia dan juga KB ya. Ini memang dia adalah mendapatkan satu buah Matilda. Matilda betul. punya efek di early itu cukup kuat. Yes. Ganking cukup enak. Apalagi Poking. bisa poking dan membantu maju mundur pergerakan dari teammate-nya. Yes. Tapi satu, ketika di late game nanti, Matilda bukan gak efek, tapi mungkin efektivitasnya di late game agak Berkurang. Agak berkurang Iya, dibandingkan benar. Estes. Yang Setuju. malah di late game nanti bakal lebih berat lagi, ditambah Bigetron sangat solid menurut gue untuk team fight-nya. Jadi menurut gue wise sekali dari Todak mengamankan Estes, sedangkan dari sisi lain Bigetron melepas Selena. Yang gue bilang Moon cukup menakutkan profesorku. Iya, kalau misalkan kita melihat dari Moon juga menengok beberapa kali pertandingan yang hadir kali ini dari Selena ya, apalagi dengan trap yang sangat optimal dan bisa dimaksimalkan untuk di early game. Hal ini yang makin lebih membuat Todak seperti seolah-olah mereka confident untuk secure the early game. Mereka udah ban dulu nih Popol Kupanya. Mereka tahu mereka tidak akan memainkan Popol Kupa kalau seandainya Selena ini benar-benar terlepas. Dan akhirnya ketika Selena terlepas, nggak ada Popol Kupa, nggak ada kontes untuk trappingnya. Dan kali ini mapping mungkin untuk early game, untuk 2 menit awal, Todak mereka bisa saja lebih mengungguli kalau misalkan Selena dari Moon mampu untuk melakukan ganking early yang cukup matang. Tapi Moy kali ini mengamankan Kufranya. Ini balik lagi ya, back in the day. Fun fact yang KB dapatkan kemarin ketika Moy Moy? itu sempat tidak bermain kan ketika di group stage. Betul. Itu jadi ketika timing itu ketemu EVOS Legends apalagi menggunakan Digi Feeder itu yang main tuh bukan Moy saat itu. Karena Moy sedang berduka. Jadi ini merupakan sebuah informasi yang cukup sebenarnya cukup membuat KB respect sama Moy karena walaupun dia sedang berduka, tapi ketika balik lagi ini kompetisinya MSC masih berjalan. Dia bener-bener nih gua tunjukin profesionalitasnya masih ada. Gimana menurut Talia? Iya, ini yang aku dari tadi mikir sih. Dari BTR ini kan selalu bermain late game. Apa bisa jadi Todak sudah mengetahui strategi BTR yang suka nge-drag ke late game, takutnya malah dihajar habis-habisan di early. Itu dia. Di early-nya lihat mereka bakal ada nanti Selena. Itu bakal ngeganggu banget pergerakan. Gue jadi yang cukup besar. Tapi gue nggak tahu kenapa ya. Gue selalu percaya dengan adanya Bigetron yang bermain, entah di playoff MPL ataupun di MSC, dia tuh bakal selalu membawa ke late game. Even itu ada brand atau tidak. Ya, menurut gue gitu, nggak tahu kenapa emang playstyle-nya agak sedikit lama atau gimana, jadi mereka tuh tidak terlalu masalah menggunakan hero scaling. Tapi di sini problemnya adalah Haritnya bisa saja tercounter Esmeralda. Iya, tapi balik lagi sih kalau misalkan ngelihat dari Digi Todak juga. mereka melakukan ban terhadap satu buah Barats yang artinya Bigetron Alpha harus mulai consider ke arah Alice nih. Karena bisa saja teman-teman dari Todak ini mengamankan hero-hero seperti Alice untuk salah satu hero scaling di late game selain Esmeralda dan kali ini Glue bahkan juga di ban. Wow. Hero-heronya Ripo sih ini dibuang banget Respect sekarang. banget. Hero-heronya Ripo ada satu sih yang kalian mungkin lupa dan pasti menurut gue bisa didapatkan nama dia. Pakito. Salah, Apa? Bucks ya.
Baxia ya. Baxia untuk Kemakan counter sih. Esmeralda. Tapi kemakan sih kalau Bener misalkan untuk 3 kayak gini. Iya benar. Baxia. Jadi karena kita mungkin menurut gue ya, Bigetron punya 3 shot damage. Dia nggak terlalu takut karena mereka tuh bakal coba repo dengan Baxia. Baxia hero repo juga loh. Jangan salah. Di playoff, repo itu cukup bersinar dengan Baxianya. Iya, bahkan beberapa kali untuk kontes dari landing phase-nya juga bisa dimenangkan. Tapi kalau misalkan menengok seperti ini ya, nggak cuma Baxia sih, aku kalau mikirin hero-nya Repo, Yuzong juga bisa aja diambil loh sekarang. Karena ini adalah 3 hero yang akan sangat memanfaatkan sekali dari segi positioning. Dan kalau misalkan ditabrak Yuzong, ini agak sedikit PR untuk Esmeralda, apalagi Kufranya kalau seandainya dia udah melakukan Tyrant Revenge. Oh, oke. Iya, Gimana Talia? Iya, aku ngelihat ini tapi menurut KKB adanya Kufra, Harit ke counter nggak ya dengan Chrono Dash-nya dia? Itu menjadi salah satu natural counter Iya juga sih, kan? bouncing ball sih Bouncing lebih ball-nya tepatnya. dia. Dia agak sedikit terganggu dengan Chrono Dash-nya, tapi balik lagi membawa Digi adalah sebuah tanda tanya. Kali ini Bigetron Alpha mau bermain Digi seperti apa? Apakah ini bakal jadi Digi cover yang benar-benar agak sedikit annoying? Kontes juga untuk Tyrant Rage karena agak sedikit mengganggu dengan Tyrant Rage dan ini bakal di counter pakai 1 buah time journey. Oke, Profesor dan Talia, ini ada pantun ya dari Indonesia, kita bacakan biar semangat dulu ya. Baik, Juara 1, juara 2. cakep. Indonesia yang nomor 1 nggak ada 2. Nggak ada Sedap. dua. Terima kasih Arya Wira semangatnya. Dan Terima buat kalian kasih. semua di kolom komentar jangan lupa semangatnya berikan yang terbaik. Ingat ini Indonesia sedang bertanding dan juga nanti di match yang keempat ada Indonesia juga. Tapi kita bakal kawal MSC 2021 ini sampai selesai. Dan bahkan karena ada sebuah Cloud dia memakai counter dari seorang Cloud. Kali ini Wow, langsung Belerik. saja ada Belerik yang diamankan. Dan melihat Belerik seperti ini bisa saja bahkan Beleriknya ini untuk Repo sih. Pasti Ripo. Belerik first time in MSC. Pasti. Dan ini benar-benar dinai pick juga untuk mengkontes Hellcard sih. Gak cuma Cloud-nya sih. Todak ini kan terkenal dengan tipikal-tipikal playstyle yang ngambil pick off-nya juga kan. Culik-culik. Nah, kali ini udah ada sedikit udah ada sedikit ekspresi yang dimunculkan oleh teman-teman Todak dan bahkan dari Cikunya kayaknya either dia pakai Cloud ini kayaknya bakal ditaruh di Godland atau di jungler ya. Mereka masih butuh 1 damage dealer lagi sih sejujur-jujurnya. Karena Esmeralda di EXP lane ketemu sama Belerik, ya oke lah kalau misalkan untuk early dia mungkin bisa zoning out. Tapi misalkan udah di late game ya agak berat. Jadi ternyata Esmeraldanya bakal ditaruh di gold lane mungkin sekarang. Iya, berarti ini Uranus. udah pasti Cloud menjadi jungler ya. Oke. Tapi Cloud menjadi jungler, tapi kalau menurut gue pribadi ini agak sedikit untung menurut gue liat Bigetron dengan adanya 1 orang Belerik. Walaupun 3 awal pick dari Bigetron tercounter dengan Esmeralda. Ya, Tapi kita bakal lihat, terkontes banget ya. terkontes banget. Makanya kita bakal lihat seperti apa permainan di dalam sana. Tapi Ini dia Bigetron Alpha dengan Matilda, DJ Harit carry, Belerik Todak dengan Selena Kufra, Esmeralda Cloud, Uranus. untuk kali ini Talia, dari segi traffic, kita nggak melihat timnya dan nggak melihat gameplaynya. Traffic dari Todak dan juga Bigetron. Menurut Talia? Aku percaya dengan adanya Kari dan Belerik sih. Ini counter pick dari Bigetron, jadi aku BTR. Oke, BTR, Profesor KB. Late game secure Bigetron Alpha. Let's game secure Bigetron Alpha. Tapi buat kalian semua di Indonesia, nggak ada pilihan, harus mendukung tim Indonesia. Jadi kita bakal langsung menuju ke Line of Dawn MSC 2021. This is it. Akankah Indonesia mengangkat pialanya lagi di tahun ini? Langsung saja kita dukung masuk ke Line of Dawn. Dan jangan lupa untuk spam di kolom komentar hashtag Indopride, IndoPride-nya yes. untuk mendukung tentunya teman-teman yang sedang bertanding baik dari Bigetron Alpha atau nanti di matching keempat ada EVOS Legends. Oke. Tapi belum apa-apa, ini di early aja udah di-cutting mininya langsung di bottom lane. Oke, Ciku harus menggunakan retribution-nya. Dritz kali ini menjadi 1 buah Digi Venus sepertinya. Tapi ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka memilih untuk mendapatkan 1 buah rotasi di arah mid-nya. Momo di sana bersama dengan seorang Moi. Benar-benar ditemani begitu saja. Dan bahkan, Ya, bahkan kita lihat di sini. Ya kalau misalkan melihat dari pergerakan teman-teman Bigetron Alpha, mereka bahkan belum melakukan rotasi yang benar-benar terlalu over. Tapi untuk sekarang First Blood kali ini sudah dimunculkan. Digi Winner dan bahkan junglernya Ciku dimakan begitu saja. Moon harus mendapatkan 1 buah junglernya terlebih dahulu. Tapi ternyata Rainbow juga bakal coba dipaksakan keadaannya. Diambil oleh seorang Momo. Oh my god, Esmeralda menggunakan purple buff di awal dan bahkan Rainbow menahan retribution-nya. Rainbow. Kenapa lebih memilih untuk menahan dibandingkan untuk mendapatkan 1 buah retribution di sana, Profesor? Ya aku juga nggak tahu sih apakah itu mungkin karena dihalau dengan jarak yang mungkin sudah terlalu
driving sih kalau misalkan sekarang pilihannya Dreams juga kalau misalkan kita lihat di bagian top lane dia benar-benar nempelin Cikunya banget, dia kejar Cikunya kemanapun Ciku bergerak. Oke, jadi sama-sama mengganggu ya. Tapi di sini posisinya Thalia kalau misalnya agak di arah late game nanti yang lebih berasa tuh dari Ciku ketimbang Rainbow. Kenapa? Iya. Rainbow masih bisa ngeluarin poke damage. Benar-benar, tapi ya ini kita lihat karena ada Kufra, Esmeralda, Uranus harusnya sih masih bisa menjadi kerupuk di late game sama Kari ya. Yes, bener banget, bakal jadi kerupuk banget. Tapi Dreams bakal ngeriset semua skill bomnya dulu. Biar 3 bomnya muncul lagi, Ciku harus balik. Dan bahkan Rainbow kali ini berhasil mendapatkan 1 orange buff ya. Dipaksa ke arah seorang Moy, dipaksa kali dengan harga dibuat dari seorang KYY. Dia lempar begitu saja lele dari seorang Moon, tapi ternyata hanya ngelewatin ketek dari pemain dari tim BG Ternama saja. Belum ada yang terkonek sama sekali, tapi di sisi lain sudah ada Falling Star Moon menaik ke arah 3 orang. Bahkan kali ini langsung aja di reset turtle-nya. Flicker sudah ke arah belakang, Ripo terkena 1 bola lele, tapi ternyata ada 1 ball solve membuat seorang Moon terkena sakit sekali. Bulir-bulir jeruk terbaik Indonesia memberikan damage yang cukup besar terhadap seorang Moon. Padahal di early game, tapi lihat Cikunya Thalia. Cikunya cukup sekarat dan langsung di-pop-up aja Blazing Duet mencoba untuk didapatkan. Kali ini Ki berhasil mendapatkan shutdown terhadap Ciku. Kombinasi KYY bersama dengan seorang Dreams. Lihat KYY menimbulkan mimpi yang indah dan bahkan mimpi buruk untuk tim dari Todak. Sedangkan pasukan dari BG Ternava berjaya mengamankan 2 poinnya kali ini. Thalia dan juga Profesor KB. Iya, bahkan reset demi reset dilakukan oleh seorang Dreams. Dia juga bawa Tenacity, makanya dia agak cukup tanky di depan sana ketika Ciku mencoba untuk melakukan setup, ngambil poin-poin kill dari Dreams. Rainbow, bahkan dia tidak peduli sama turtle-nya. Oke, Moy di belakang sana, apakah coba dipasang menuju ke arah seorang Rainbow. Ditabar oleh seorang Pilot Ripo. Dibalikan keadaannya, What 1 poin the diamankan. Looking for double kill. Ngomong gak boleh pulang, mau jadi koin, tapi sedikit di sana. Soal Connect. Ceko down. Ceko down. Oh my god. Permainan yang luar biasa. Ripo lagi-lagi menyelamatkan hari, bukan hanya laut Bigeter, tapi Rainbow kali ini terselamatkan jiwa dan raganya. Ya, sementara itu tanpa membuang waktu langsung aja diamankan untuk turtle yang pertama oleh seorang Karimun. Cukup sekarat, ya Pit kali ini Ki mencoba untuk mengincar dan mega kill berhasil didapatkan oleh Ki. Matilda mega kill di early game ini bukanlah hal yang baik. Bahkan Thalia kali kita bakal lihat Cikunya masih level 5. Terpaut 1 level oleh seorang Rainbow dan bakal disusul oleh seorang KYY jungler. Dan ingat, Cloud itu hero yang cukup berat di early game. Cloud tidak punya damage di early game, Profesor dan juga Thalia. Cloud butuh waktu. Tapi ketika di late game nanti, Cloud ini bakal sedikit kesulitan melawan Kari, berbeda dengan melawan Granger. Karena stacknya bakal tembus lewat WON-nya. Ini berat banget untuk Ciku, dia tumbang 3 kali dan bahkan dia masih level 5 sebagai jungler. Dan lihat bagaimana Rainbow dipaksa begitu saja oleh seorang Rainbow. Ada Boy di depan sana. Ripo masih belakang, ultimate dibuka untuk seorang Momo saja. Biarkan dia mendekatkan Rainbow. Tapi Rainbow masih bisa mengejiggle. Ada Boy di sana. Skill-nya bahkan didapatkan oleh seorang KYY. Mengawal dengan baik. Kali ini pas Pambo, pasukan pengaman Rainbow. Ya, sementara itu di bagian bawah Cloud, Ciku masih berusaha untuk mengumpulkan stacknya karena seperti yang Ranger Mas bilang, Cloud ini butuh power spike ya. Betul. Dimana harus ada Demon Hunter dan juga Golden Staff terlebih dahulu. Betul, bukan sembarang betul. Momo di bottom lane, bakal coba dipasang. Ada Ciku di sana, stacknya copot. Stacknya copot, lihat. Blazing Duet hanya clear minion saja, nggak ada damage tambahan. Bahkan Ripo yang datang dengan tiba-tiba, kalau Ciku ditempel oleh seorang Ripo bakal tumbang. Mate, biar top lane sana, dipaksa oleh dengan Rainbow. Oh my god. Lagi-lagi Bigetro menunjukkan taringnya di game pertama kali ini. Bahkan 7 game membuat Todak tak berjaya. Yes, saling berusaha untuk membalaskan dendam, tapi kali ini Ciku keadaannya cukup terpressure. Bahkan kita lihat di area bottom lane saling cutting minion udah langsung ditungguin aja di river karena akan ada datangnya turtle sebentar lagi. Gila, jujur ini kayaknya cukup egois sih, tapi egois yang bagus banget. Damage-nya besar banget KB. Dreams. Langsung dipasang sekali ke belakang Ciku. Eagle. Where are you going? Nggak boleh pulang. Maunya digoyang, bahkan lagi-lagi KYY menjadi nightmare untuk seorang Ciku. Yes, kali ini mencoba untuk balaskan dendamnya. Falling Star Moon berhasil untuk menyelamatkan seorang KYY. Flicker digunakan gitu saja, KYY harus shutdown. Bahkan Rainbow fokus ke arah turtle-nya. Dibalikan keadaannya. Spinning Light Tool dikeluarkan. Mau menjadi pilihan. Nggak ada Flicker lagi. Dan lihat Ripo-nya mengikat semua yang ada di sana. 2 versus 1. Rainbow mendapatkan seorang Moy-nya. Moy-nya dijauhkan begitu saja. Deagle tapi Lele terkena seorang Rainbow. Dan bahkan terlalu sakit. Shutdown didapatkan. Ripo membalikan keadaan kali ini. Para pemain dari tim Bigetron. Untung nggak untung nih Thalia. Iya, sebenarnya ini dari Bigetron
rugi sih, cuman seenggaknya dia hanya kehilangan satu member. Sementara itu kali ini Chico mencoba untuk dikejar aja dari seorang Dream. Lagi-lagi nggak mau meninggalkan Chico sendirian. Dreams terus saja nempelin, membuka vision juga bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari level perbandingan jungler, Ciku lihat level 7, Rainbow level 9 ini kalau dibilang rugi sebenarnya nggak rugi sama sekali dari Bigetron Alpha. Hanya saja seperti yang tadi KB bilang ya, KYY ini playstyle-nya cukup egois karena dia dapat kill yang cukup banyak. Makanya dia bikin NOD duluan. Dia tahu dia benar-benar langsung ada single kalau belakang sana. Rainbow masih coba untuk nge-jiggle. Ini masih lebih sabar para pemain dari tim Todang juga nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka masih menunggu permainan dari seorang Ciku di arah bottom lane. Yes, kali ini Chico berusaha untuk mengumpulkan poin. Sementara itu Dreams mencoba untuk di-shutdown aja. Kali ini. Iya. Oke, Matt is coming menuju arah Ciku. Synchro Vision, Chrono Dash berhasil mendapatkan satu. Lucky for double kill. Ada teror di sana. Rainbow terbebas begitu saja. Tak ada yang bisa bakal sama sekali dapat kill. Lucky for triple kill dan Matt berhasil kabur. Ganteng doang jago. Iya, kali ini dari seorang Matt berhasil mendapatkan 2 poin tambahan untuk tim Bigetron Alpha. Wow, menurut aku kena bait nggak sih tadi? Kena bait, iya, tapi dia Matt ternyata kali ini terkating Thalia. Iya, langsung aja dari area mid lane berhasil di shutdown seorang Harit. Kali ini Ripo datang mencoba untuk membalaskan dendam. Moon cukup sekarat, masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. Masih bisa selamat dari sergapan seorang Ripo. Yes, wow. Betul bukan sembarang betul. Tapi kali ini Formis sepertinya agak sedikit struggle ya. Karena dia di late game nggak boleh ketemu Kari sama sekali, Profesor. Iya, dia ketemu Kari aja. Rontok sih harusnya. Dia makanya kayak nge-mirroring gitu apa yang dilakukan sama pergerakannya Rainbow. Kalau misalkan teman-teman melihat kayak sadar atau tidak sadar ya, Formis nih benar-benar coba untuk menghindari pergerakan setup dari ini sih, dari KYY juga. Karena mau tidak mau kalau seandainya dia malah ketemu sama Rainbow di early game, itu dia bakal dimakan terus-terusan. Kayak tadi setup yang udah dilakukan beberapa kali bahkan di cancel juga. Dan hal ini yang mungkin bakal dimanfaatkan oleh teman-teman dari Todak kalau seandainya mereka tidak ingin kehilangan game yang pertama. Karena game pertama biasanya akan sangat berpengaruh bagi mood para pemain. Satu berpengaruh, tapi sebenarnya ini balik lagi kita lihat. Ada beberapa tim yang bahkan di depannya kalah. Iya. Tapi dia di akhir-akhir comeback stronger. Mendominasi. Benar. Comeback stronger lagi. Ya, ini makanya kita menunggu juga setup dari seorang Todak. Tapi dari early ini Ciku sebenarnya udah kalah jauh sih. Dia berapa kali terpick off. Iya, dia berapa kali terpick off sedangkan Cloud di early ini butuh banget stack, butuh banget leveling, butuh banget item dependable sekali. As long Todak bisa membawa ke arah late game sekali masih oke. Tapi satu, jangan ketika di late game dia berpikiran dia bisa numbangin Kari. Iya, nggak bakal bisa. Udah susah banget. Pasti ada win of nature sih. Beda Kari sama Granger. Kari masih punya pasif. Nah pasifnya itu nggak bisa ditahan sama win of nature, dari seorang Granger, dari seorang Cloud. Tur damage-nya bakal tembus. Tur damage-nya bakal tembus, tapi balik lagi ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau dari segi damage ini KYY ini harus diperhatikan. Karena kayak yang tadi bilang aku di early game juga dia cukup egois, dia bikin Necklace of Durance duluan. Karena apa? Karena dia udah tahu efek yang dihadirkan dari Soul Boom-nya benar-benar bisa dimanfaatkan. Tato sudah diamankan, coba dipasang begitu saja. Matt dengan belah Blade telah dikeluarkan. Dia terlalu besar, mau mendapatkan satu buah. Tapi Matt lihat jago doang, ganteng juga. Dan bahkan kali ini maunya gak boleh pulang, maunya digoyang. Satu hilang, Ciku menjadi pilihan. Ciku, where are you going? Nggak bisa pulang karena di sini lihat. Dari Bigetron Alpha hanya kehilangan KYY. Pertukaran cukup worth it. Yes, pertukaran yang cukup menguntungkan sekali bagi Bigetron Alpha. 2 ditukar 1, sementara itu di bagian bawah Matt juga berusaha untuk mendapatkan objektif lagi. Tapi ternyata tur di atas sudah hancur. Sudah hancur begitu saja berkeping-keping Thalia dan di arah bottom lane. Harit mencoba untuk menahan seorang Moon. Tapi ingat Harit, Matt, kalau dia tahu ada seorang Moon, Ciku datang, Synchro Vision, Chrono Dash, terus sakit damage-nya. Oh my god, KYY looking for 1 poin lagi tambahan. Rainbow menaju menuju ke arah seorang Ciku dan Ciku tumbang di arah base-nya. Pasukan Todak kali ini tak berjaya menyelamatkan satu turret dari bottom lane dari Bigetron Alpha. Yes, kali ini Formis datang untuk membackup tapi sudah ada reverse time mencoba untuk dijadikan geprekan aja. Gak mau terlalu agresif lagi dari seorang Kari, pukul mundur sejenak. Iya, bahkan kali ini kayak mereka butuh objektif banget sih, karena mereka juga harus benar-benar lebih unggul dari sisi objektif. Kari apalagi kalau misalkan kita ngomongin masalah turret, dia tidak terlalu on turret banget. Dia bukan tipikal yang pushnya benar-benar cepat. Tapi untuk merontokin hero-hero seperti Moy, Momo, Formis, ini bakal jadi makanan banget seharusnya. Itu.
Dan lihat Dreams ya kena lele tapi nggak mau dipaksa. Ada time journey, Tyrant Rage bakal literally nggak worth it. Ripo Blade Armor. Bahkan Ripo udah menyiapkan Blade Armor untuk one by one situation oleh seorang Ciku. Di sana damage dari Matt udah menggunakan tertitikal yang cukup sakit. Momo gak langsung masuk begitu saja. Kalau sama dikeluarkan langsung critical karena belakang bahkan dipaksa oleh seorang Matt. Sudah bicara Chronodes. Ganteng doang jago juga tapi Rainbow ternyata pengen menjadi opa-opa dan dapat satu poin taman Kayeye yang udah klasiknya lagi dan lagi. Dikating begitu saja oleh seorang Ripo di depan sana. Mengawal pergerakan dari para pemain dari Bigetron apa tapi Formes mau nggak mau harus melakukan tugasnya. Dia bertugas untuk negaranya mengcutting minion di arah top lane. Yes, dan kali ini dari Bigetron Alpha langsung berusaha untuk mengamankan Lord yang pertama, Lord yang belum manage. Dan ini tidak ada kesempatan sekali bagi Todak untuk mengkontes. Langsung aja free banget. Kayeye dia cuma ngezoning out di depan, recall karena dia tahu sih dia punya guided wing dan di belakang ada Dreams dengan setup yang cukup manis. Formace bahkan untuk melakukan cutting minion, well dia harus mikir-mikir untuk sekarang karena Tapi ini dapetin Purple buff, iya. iya balik lagi sih. Kalau misalkan untuk carry di late game dia nggak terlalu butuh-butuh banget untuk dari Purple buff. Ini dia perbedaan dari kedua jungler. Balik lagi KDA akan sangat berpengaruh karena Ciku juga terkadang dia bermain untuk melakukan kill agak sedikit tinggi intensitasnya. Namun dengan Rainbow yang dia setup assist-nya juga dapat, lihat bagaimana 6 assist dia dapatkan game kali ini. Ternyata Rainbow di belakang sana, Formes gak bisa Rontok bertahan dengan cukup jalan. Cukup rontok, udah gua bilang. Nggak boleh bertemu dengan sama seorang Rainbow sama sekali. Dan bahkan Rainbow, kalau nanti dia udah punya satu buat Thunderbelt, itu bakal bisa sakit lagi ke arah Esmeralda. Esmeralda bakal bisa bonyok abis-abisan, nggak bisa ditahan sama sekali damage dari seorang Kari kali ini. Lihat, mau di bawah sana, Secret Vision, Chronodes, Ripo mengawal semua permainan. Dan bahkan kali ini semua menandi oleh seorang Ripo, bukan Dreams, bukan Kayeye, tapi Ripo yang menjadi tank bayangan untuk kali ini. Dua pemain tersisa dari para tim Todak. Apakah pasukan Indonesia berjaya mendapatkan game yang pertama? Blazing Duet dikeluarkan, Kayeye menjadi pilihan. Flicker masih ada, dan bahkan Ciku gak punya apa-apa lagi. Dan Cecil, Indonesia bakal coba untuk mengamankan game pertamanya. Difokusin begitu saja oleh seorang Ripo. Terlalu memaksakan, Formes harus hilang, Moon harus hilang, dan wipeout habis saja didapatkan oleh tim Indonesia. Game yang sangat cepat sekali berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Dan ini agak berbeda dengan statement saya yang pertama tadi. Iya, kenapa? Agak cepat ya. Iya, 11 menit kurang lebih. Kayak balik lagi ya, karena tadi sempat Ranger Emas bilang bahwa late game itu ada atau tidak ada